Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 181 nomor 438. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum, rapatkanlah saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah di antara saf. Jadi antara saf 1 saf 2 itu jangan terlalu jauh, dekat. Wahadu bil a'naq, dan luruskanlah bahu atau leher, ya. Maksudnya postur tubuh, nih tubuhnya diluruskan. Ini riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Rusu itu dari rosos. Rosos itu timah. Timah itu kan dulu aya tukang patrinya, aya nama asate aya tukang patri. Jadi merapat, ya, merapat dengan timah. Jadi betul-betul rapat. Sama dengan di Al-Qur'an, ka'annahum bunyanum marsus. Kan hebel dengan hebel, hebel dengan besi rapat, antel gitu, ya. Kemudian ada nanti di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Anas bin Malik bahwa ukuran rapat saf itu kami melekatkan ya antara bahu kami dan telapak kaki kami. Jadi telapak kaki itu rapat, ya, rapat antara ini makmum. Cuma memang di sebagian ulama memahaminya sebagai mubalaghah. Mubalaghah itu ungkapan berlebih. Jadi maksudnya rapat meski tidak rapat antel gitu, ya. Di sini bapak-bapak enggak usah paseanya. Kalau ada yang sebelah kanan sebelah kiri ngudag kaki bapak. Soalnya ada jamaah saya bukan dijejak gerapa. Naon cita teh dek salat parasya, ieu cenah ngudag wae. Ya, karena memang harus seimbang ya. Jadi posisi kaki dan ini bahu seimbang. Enggak bisa kan ini kaki rapat, ini enggak rapat, jadi begini kan. Ya, jadi posisi berdiri bapak antara kaki dan bahu itu seimbang. Ya, kalau begini nantinya nggak seimbang, ininya rapat, kakinya nggak rapat, ya. Atau kalau terlalu ini kaki rapat, ini nggak rapat, ya. Jadi seimbang posisi kaki dengan bahu itu, ya. Jadi kalau ada rekan-rekan kita di Salafi, ya, di Madzhab Hanbali memahami demikian, memang ada hadisnya, ya, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saya juga pernah tanya guru saya Ustaz Aceng, Ustaz, eta kan aya hadisna jelas. Kumaha? Jawaban beliau, sakataan hu Aceng Jakaria. Sakataan hu teu no komen, ya. Jadi beliau belum bisa menjelaskan, memang ada hadisnya, ya. Ada juga yang menjelaskan itu kan fikih sahabat katanya, bukan perintah Nabi. Tapi kan sahabat kalau diamalkan di zaman Nabi berarti takrir, Nabi setuju. Ya nggak mungkin mencontoh ke Nabi, dan Nabi nggak pernah jadi makmum tuh, ya, jadi imam wae gitu. Jadi pasti contohnya adalah sahabat. Cuma begitulah, bagi bapak-bapak yang mau rapat silakan, ya.
Bapak anu alim rapat nyekeun we atuh Pak, tong baper. Itu gara-gara ngajak rapat jadi tuh husu henteu biasa we nya. Jangan baper. Atau sama bapak-bapak yang ingin rapat tapi yang di sampingnya geus puguh ngajauhan gitu. Teu kudu ucingan ya. Udah aja ya terima. Saya pribadi memang ada di madhab ahlul hadis. Kalau memang ada hadisnya jelas, di hadisnya rapat ya tinggal dirapatkan. Apa susahnya? Cuma karena mayoritas di beberapa masjid di Indonesia ya, kebetulan masjid yang saya bina bukan masjid, kebanyakan bukan masjid salafi ya. Jadi madhab tidak rapat ya saya juga tidak memaksakan diri ya. Karena dua fikih itu ada dua-duanya ya, antara yang memahami tekstual dengan yang memahami kontekstual. Intinya pokoknya nggak carang ya, meskipun tidak harus rapat. Ada juga yang memahami, karena kan yang di hadis itu rapat itu tumit ini kan bagian belakang. Makanya ada rekan kita yang sampai begini kan posisi kakinya ya, begini dah ya, karena yang harus rapatnya ini katanya ya. Sampai ada yang begitu ya. Cuma ada tetumanina ya, di ajaran tetumanina luka belum terbiasa gitu ya. Jadi pokoknya di sini disebutnya akdam, kaki. Jadi mau tumit, mau bagian depan, bagian pinggir. Ini juga bahu ya, mau bagian bawah, bagian atas ya, lengan ini silakan ya. Pokoknya ada yang antel. Kemudian dulu masjid saya, Masjid At-Taubah, jadi bangunan itu nggak ngiblat. Maka si posisi makmum itu otomatis nyerong. Cuma nyerong nate Pak, karena kalau ditarik garis lurus meakeun sab gitu, masjidnya kecil. Makanya masing-masing per orang nyerong masing-masing begitu. Ya. Saya masih sanawiyah dulu. Nah di masjid saya pun dulu di Nurul Huda sama begitu. Ketika saya ukur sudah tahu ilmu hisab. Oh nggak lurus, nggak ngiblat. Tarik garis lurus, meakeun tilu sab gitunya. Nah, karena lebar masjidnya. Wah cenah, saya cenah masing-masing di sabnya, tapi masing-masing nyerong ya ke sebelah kanan. Tapi beberapa bulan berikutnya saya ingat hadis ini, saya usul ke bapak saya, Pak nggak bisa, karena di hadisnya harus lurus postur tubuh. Kalau begitu kayak tadi ya, ini garisnya begini tapi masing-masing nyerong, itu lurus postur tubuhnya kan, masing-masing kan itu gitu, tidak lurus ininya badannya. Kumatun nyawayahna we, makanya ada mihrab yang dibongkar ya, sebelah kiri mihrab itu dibongkar biar garis lurusnya ke depan gitu. Nah itu sampai dibongkar. Jadi harus hadu bil anak. Jadi postur tubuh, leher ini bahu lurus ya. Al anak tuh bisa leher, bisa ini ya, bahu bagian atas. Kemudian yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baiknya saf lelaki adalah yang paling depan, wa syarruha akhiruha, dan yang paling jeleknya yang belakangnya, wa khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baiknya saf perempuan yang akhirnya, wa syarruha awwaluha, dan yang paling jeleknya adalah yang awalnya. Ini menggambarkan posisi saf lelaki dan perempuan, saf lelaki di depan, saf perempuan di belakang. Lalu hati-hati yang saf paling belakang laki-laki dengan saf paling depan perempuan, jangan ada main-main ya, itu maksud sejelek-jeleknya ya. Meski ini di Salman, di Masjid Salman ITB dijadikan fikihnya begini kan bapak-bapak kalau lihat. Jadi saf perempuan itu mulainya dari belakang, pintu belakang ditutup kan di Salman tuh. Jadi masuknya dari pintu samping, pintu belakang itu ditutup. Jadi saf perempuan itu dahulukan yang belakang.
Yang masbuk itu mengisi sab di depannya, sab di depannya, sab di depannya. Itu fikih di Salman begitu. Tapi saya belum menemukan yang tekstual begitu. Pokoknya yang namanya sab itu di mana-mana juga dahulukan yang depan baru ke belakang. Hadis ini fikihnya adalah hati-hati sab yang belakang laki-laki dengan sab yang depan perempuan, jangan sampai bersentuhan atau berbaur atau ikhtilat, ya, bercampur. Seperti punten banyak di Masjidil Haram katanya. Nah, itu hati-hati, ya. Jangan sampai kemudian ikhtilat. Cuma saya tahun kemarin bulan Juli mengantar asatidah yang nikah ke Cilacap. Itu sholat di perjalanan di daerah Cilacap, terus kan Banyuwanginya kelewatan. Banyuwangi. Naon sebelum nate nyalah daerah Serayu Itu posisi perempuan itu di kiri. Saya sampai ditanya sama asatidah yang lain, tad cenah ada di kencanya. Nyanya duka cita gitu. Kemudian di masjid di lemburnya di Cilacap begitu juga. Kayak cete orang yang anelat, cuma sampai sekarang belum ketemu Pak, ya. Dan saya lupa nggak buka internet, biasanya internet mah segala aya. Jadi nanti kapan-kapan ditelusuri. Jadi kenapa ada yang sapnya di samping jadi bersebelahan begitu? Kok aneh begini? Dari mana dalilnya, fikihnya dari mana saya belum tahu. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang pernah tahu, ya, apa pernah dengar dari ustadz atau pernah dapat pengajaran. Saya butuh infonya. Cuma di hadis-hadis nanti juga ada penjelasannya. Ibu-ibu itu selalu di belakang, bukan bersebelahan, ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, "Shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fakuntu an yasarihi, lalu aku berdiri di sebelah kirinya. Ini sholat malam, sholat tahajud. Jadi dalil boleh sholat tahajud berjamaah, ya. Bukan haram, bukan bid'ah. Cuma memang tidak dianjurkan begitu. Nabi nggak pernah mengajak, nggak pernah menganjurkan, nggak pernah ada hadisnya berjamaah sholat malam lebih baik. Jadi lebih baiknya masing-masing. Cuma kalau mau berjamaah sesekali boleh. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min warai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kepalaku. Udah pendeknya Rasulullah jangkung, kan masih kecil, ini masih 9 tahun, ya. Dikit utah ke belakang. Faja'alani an yaminihi. Kemudian Rasul menempatkanku di sebelah kanannya. Ini pernah saya tulis di Buletin At-Taubah kelanjutan hadisnya. Rasul menempatkan Ibnu Abbas sebelah kanan, tapi Ibnu Abbas mundur sedikit, ya. Beres sholat Rasul tanya, "Kenapa kamu saya tempatkan sebelah kanan, kenapa kamu mundur sedikit?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak layak bagi siapapun untuk sejajar dengan Rasul." Ya. Dari sana ada dua fikih. Jadi yang paling utamanya sejajar dengan imam, itu yang dikehendaki Rasul. Cuma kalau makmum merasa kurang sopan sehingga mundur dikit, juga sah sholatnya. Buktinya Rasul nggak marah sama Ibnu Abbas. Jadi jawazul amrain, ya. Cuma kalau yang paling tepat yang tadi, yang pertama, Rasul menempatkan Ibnu Abbas sejajar, ya. Tapi kalau makmum merasa nyapuntenlah jika abi pami bersebelahan yang Ustad Aceng da sakumaha sok hayang rada mundur sakedik gitu, itu silakan, dibolehkan. Buktinya Nabi membenarkan Ibnu Abbas dan tidak menyalahkannya, apalagi saya menyuruh balikan deh sholatnya tuh sah, enggak begitu. Jadi jawazul amrain, dua-duanya boleh. Yang dua orang tuh mau sejajar, mau mundur dikit makmum boleh, ya. Tapi mundur dikit, ya, enggak di belakang, enggak, ya, mundur sedikit. Tetap posisinya sebelah kanan.
Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fakumtu ana wa yatimun khalfahu. Lalu aku dan anak yatim yang lain berdiri di belakangnya. Walau alam ini enggak disebutkan siapa. Wa Ummu Sulaimin khalfana, dan Ummu Sulaim itu ibunya Anas di belakang kami, ya. Ini kemungkinan besar kejadiannya sholat sunat di rumah Ummu Sulaim yang pernah kita bahas, ya, hadis tentang Ummu Sulaim. Jadi Nabi disuguhi oleh Ummu Sulaim, bertamu ke Ummu Sulaim disuguhi, lalu karena Nabi sedang saum, kata Nabi, ayo sholat. Lalu nanti Ummu Sulaim meminta doa khusus buat Anas, ya. Ya Rasul minta doa khusus buat Anas, lalu doakan. Jadi sholatnya sholat sunat, karena di waktu duha berarti sholat duha berjamaah. Ada juga yang menyebutnya sholat mutlak karena nggak disebutkan, ya. Ibnu Hajar menyebutnya sholat hajat. Hajat itu ketika dibutuhkan ingin berdoa silakan. Tuh posisinya Nabi karena berdua jadi di belakang, ya. Kalau tadi kan seorang Ibnu Abbas bersebelahan, karena ini dua orang makmumnya jadi di belakang, dan ibu-ibu itu tidak di sampingnya tapi di belakangnya lagi. Ini jadi dalil yang jelas. Jadi posisinya imam, makmum laki-laki, lalu makmum perempuan. Makmum perempuan tidak sejajar dengan makmum laki-laki, ya. Ini memang kalau oleh orang feminis kayak Aminah Wadud, ya, dokter itu Aminah Wadud itu dokter tafsir, ya. Di Amerika masih banyak mungkin videonya di YouTube juga. Dia akan menyelenggarakan Jumatan, ya, di katedral lagi. Imamnya dia, lalu safnya laki dan perempuan sejajar. Kata dia nggak boleh ada pemilahan gender gitu. Jadi saking kuayang sarua sampai sebegitunya, sampai di demo kan oleh umat Islam Amerikanya sendiri, di demo, ya. Tapi dari Amerika mah nulalieur teh dimenangkeun ku polisi, ya, dilindungi oleh undang-undang, ya. Dan mereka juga menginginkan di Indonesia seperti itu, ya. Matak Deddy Corbuzier ngonang LGBT oge, urang nu nyarekan, urang nu dicarekan ban. Jadi karena mereka logikanya liberal itu silakan bebas untuk sesat sekalipun bebas, ya, jangan saling mengganggu. Nah itu jelas kelirunya. Kalau yang tadi saya bicarakan di Cilacap itu, Banyumas, sanes Banyuwangi. Banyumas itu dihijab, Pak, dihijab. Jadi perempuan sebelah kiri tapi dihijab. Saya kebetulan yang paling kiri, jadi sebelah sana itu ibu-ibu asa teu pararuguh cerita sholat. Tapi udah bukan saya yang teu pararuguhna, ibu-ibu kuduna teh gitu. Nah, cerita ibu-ibu gigireun meski dihijab dengan hijab begini, ya. Kemudian hadis berikutnya, ini hadis Abu Bakar radhiyallahu an, annahu, bahwasanya dia intaha sampai ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke masjid, wa huwa raqi', Nabi sedang ruku. Faroka, lalu Abu Bakar teh di lawang teh jol ruku. Jadi gini, Allahu Akbar, ruku, qabla an yasila ila saf, kemudian berjalan sambil ruku masuk ke saf, ya. Safnya saf di belakang kan penuh, zaman Nabi mah beda jeung di dieu. Penuh, jadi safnya di belakang berjalan. Nah, dilaporkan ke Nabi, dipanggil oleh Nabi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kepada kamu semangat, tong kaberangan deui gitu. Ya, tong jadi al-masbuq, ya, asa alus ngaran Arab al-masbuq. Padahal al-masbuq. Wala ta'ud, dan jangan pernah mengulanginya lagi. Rawahul Bukhari wa zada Abu Daud fi faraka'a dunas shaf.
beliau ruku di belakang saf, tsumma masya ila shaf, kemudian berjalan sambil ruku ke saf. Nih fikihnya menurut jumhur ulama. Satu, kenapa Abu Bakar ruku? Jawabannya karena Nabi yang mengajarkan man adroka ruku'an faqad adroka rok'atan. Siapa yang sampai adroka kaburu, nah untuk bahasa Indonesia nanya keburu. Siapa yang masih bisa mengejar ruku dengan imam, faqad adroka rok'atan, maka dia berarti sudah dapat 1 rakaat. Sahih hadisnya, ya. Sahih hadisnya. Maka dari itu Abu Bakar kemudian ruku ngarah menang sarokaat nu eta, ya. Yang kedua, jumhur ulama sepakat Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakar menambah sholatnya. Ini jadi dalil yang jelas bahwa kalau makmum dapat ruku itu nggak usah nambah rokaat, ya, rokaat yang itu. Nyai tos katinggalin bapak kayak ngerukuna rokaat kedua, menya otomatis, ya, berarti tambah 1 rokaat, rokaat satunya berarti terlewat, ya. Kemudian nanti ini yang jadi pertanyaan, jadi perdebatan, apa maksud Rasul jangan mengulangi lagi? Nah, kalau yang saya baca dari jumhur ulama, jangan mengulangi lagi itu maksudnya jangan terlambat lagi. Jadi terlambat ngahajang udah ruku, ya. Ini bapak-bapak yang madzhab ruku geus qomat ge ngararoko we kagok kayak dacan ruku. Ya, atau santri seperti di saya kemarin taraweh salam teh bing ka toilet. Buru-buru dan nyarara sewe, ya. Pan bacaannya panjang, Pak, ya. Sebelum ruku teh baca 2 halaman. Nyarara seula tapas apal dek ruku. Allah busut gitu dah, gitu. Sampai kata orang tua teh, ini gimana cenah? Nyata salah pikir, nyata salah mah baru dah kenal teh mempolitisasi pikir. Nah itu yang Nabi maksud, wala tahu, jangan begitu, jangan mentang-mentang dapat ruku dapat rokaat engkewe cedadacan ruku ngaroko we babat teh ngobrol atau mun lalajo Persib ieu kagok keur gul-gulan cenah gitu, ya. Kayak kemarin pan ya Real Madrid Liverpool, nah kosong itu adan teh, ya. Pan Liga Champions beres biasa jam 3 diundur cenah usah cenah. Mainnya biasa jam 2, ini jam 2:30 leuwih. Jadi cenah jam 4 teh can 4:30 baru beres. Oh, paingan cita gitu. Geus adan geus tere komat teh lawong kene was mau komat kakara karurunyung meresna Liga Champion. Ya. Nah, kalau dengan begitu kemudian yang pada baru enggak boleh. Itu sama dengan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun lalai, ya, jadi nggak boleh. Dan ini nanti dikuatkan oleh asar banyak, ya, asar banyak bahwa para sahabat begitu. Jadi kalau masih dapat ruku, kata sahabat nggak usah ditambah. Dan asarnya banyak, sudah saya tulis juga di website At-Taubah, ya, dalil-dalilnya. Ini tidak perlu dipertentangkan kata para ulama jumhur dengan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya, karena di sana kan sholat secara keseluruhan, atau kalaupun sholatnya yang dimaksud rakaat dikecualikan bagi makmum yang masih dapat ruku bersama imam. Jadi itu pengecualian. Al-Fatihahnya kalau bagi imam wajib, ya. Jadi la sholata itu berlaku bagi imam, dikecualikan makmum yang masbuk di rakaat pertama. Kalau rakaat kedua ketiganya ya masih wajib tetap begitu. Dan untuk hal ini dalam khazanah fikih memang masih ada. Itu Abu Hurairah yang mengatakan seorang bahwa kata beliau bukan dari ruku masbuk itu dihitung rakaatnya, tapi dari Al-Fatihah. Tapi fikih Abu Hurairah Al-Fatihahnya baca sendiri.
Seperti di NU nya di Nahdien kan lamun imam beres Al-Fatihah ngagerenyem sendiri ya. Kenapa? Karena mereka punya madhab wajib baca Al-Fatihah itu termasuk makmum. Makmum harus baca, itu madhab Abu Hurairah ya. Tapi dari Nahdien juga kalau masalah masbuk ruku mah sama ya. Di kitab-kitab ini saya sebut jumhur, Ibnu Hajar yang mengatakan jumhur ya di dalam Fathul Bari. Seperti biasa ya, jadi kalau kita begitu, rekan kita tidak begitu, ya bisi bapak punya sobat sama masbuk, bapak teu nambah deui, teman nambah deui, nggak usah saling protes. Nah nambah deui cenah leuwih teuing, engke dibalikeun, didinya teu nambah kurang teuing. Ya. Itu pernah terjadi ya, ada seorang yang ikut berjamaah di masjid saya. Nah jamaahnya ketika dia dapat ruku dia nggak nambah lagi, dia protes, kenapa cenah teu nambah deui, kurang. Dibalikkan ku jamaah abdi teh, didinya leuwih teuing. Jadi sesama fikih saling menghargai saja. Cuma saya wajib menjelaskan bahwa ini adalah fikih jumhur. Jumhur memahami hadis tadi seperti itu. Masalah bapak bersikuku Al-Fatihah silakan ya, karena ada juga yaitu Abu Hurairah saja yang berpendapat bahwa makmum yang masbuk tetap harus dapat Al-Fatihah ya. Kemudian yang berikutnya dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat di belakang saf sendirian. Fa amarahu an yu'idas shalah. Rasul memerintahnya mengulangi salat. Nah, ini sering dipertentangkan hadis tadi, kan tadi juga Abu Bakar ruku. Jawabannya kata Imam Syafi'i, kalau yang ini dia sendirian sampai beres. Kalau Abu Bakar ruku dan langsung masuk ke saf. Masuk ke safnya masih sempat ruku. Jadi dia tidak dihitung sendirian di belakang saf karena masuk ke saf. Ini mah kasus ini mah dia sendirian di belakang sampai beres ya. Pernah saya lihat ya, anak saya mau beja-beja pas salam. Nah, ceteh tahu sendirian di belakang. Kenapa nggak narik? Oh, cenah harus narik ketika masih kecil. Ya udah ceteh, ulangi lagi. Ya, jadi Rasul memerintahkan mengulangi sholat. Dalam riwayat lain, walahu antol kibni Ali radhiyallahu an la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi yang munfarid di belakang saf. Jadi tesah sholatnya. Orang yang sendirian di saf kedua, orang sendirian di saf ketiga. Dalam riwayat Tabrani dalam hadis Wabisa ada taman ala dakhal tamahum, kenapa tidak masuk kata Nabi? Kalau sendirian di saf ketiga masuk aja ke saf kedua, geser-geser. Awijtaror tarojulan, atau menarik seseorang. Ya. Toel ya. Ngan kadang tet sok tara ngarti. Toel we saanu kira-kira ngarti ya. Kalau tidak ya memaksakan diri masuk ke saf ya. Tapi catatannya Pak, ini oleh Syekh Albani ya, ulama-ulama dari kalangan salafi didoifkan. Jadi di salafi mas sendirian di belakang saf teh boleh ya. Dalilnya dikuatkan yang tadi Abu Bakar. Jadi dari Abu Bakar yang tadi ruku di belakang saf teh bagi salafim itu jadi dalil. Berarti sendirian di belakang saf itu sah. Dan ini hadisnya dinilai doif. Tak itu Pak fikih ya, saya pribadi ikut madzhab Syafi'i. Jadi kalau sendirian saya pasti narik orang lain atau saya masuk ya. Saya juga suruh mengulangi, Anda mengulangi. Tapi kalau dia mengatakan enggak, saya ikut madzhab Syekh Albani, nyapek kumadinya gitu. Jadi kalau ada rekan-rekan kita yang dari salaf ya, salafi sendirian di belakang gak narik, itu karena memang bahkan disebutnya menarik itu merusak sholat. Kata Syekh Albani, menarik orang lain itu merusak sholat karena ada gerakan-gerakan di luar sholat ya. Menurut beliau, kalau menurut kita itu kan masih dalam rangka sholat ya, dalam kerangka sholat, jadi nggak membatalkan sholat.
Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah, famshu ila shalah, berjalanlah menuju salat, wa alaikumus sakinah wal waqar, dengan tenang dan khidmat, wala tusri'u, jangan tergesa-gesa, ya. Biasa dikomatkan, lompatan. Di masjid saya biasa ada istilah tahan pir. Sehingga supir, ya. Tahan pir. Tukang euy. Beres salat bapak saya negocing atuh tong nganggap imam supir. Ngogorowok gitu kan, komat kayak di sini dikeluarkan. Tahan pir gitu. Nggak boleh ya, jadi harus khidmat. Kenapa? Karena ini kan mau sholat. Jangan sampai terganggu dengan suara bising orang-orang yang berebut ya mau ke masjid, nggak boleh. Harus tenang, harus khidmat. Fama adraktum fasallu, yang kalian sampai ikut sholat, wa ma fatakum, yang kalian tertinggal, fa'atimmu, sempurnakan saja. Muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Jadi kalau dapat ruku ya berarti terus, kalau tidak dapat ruku keburu itidal ya udah berarti nambah lagi begitu. Enggak usah gurung-gusuh, rugi cenah itidal. Nah, jika dagang wae salat teh. Pokoknya kalau dapat lanjut, kalau tidak ya tinggal ditambah begitu saja, kok repot. Jadi jangan ada istilah rugi-rugian. Muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Kemudian hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli ma'ar rajul azka min sholati wahdahu. Salat seseorang bersama seseorang lainnya, berarti dua orang, lebih bersih daripada salat dia sendirian. Lebih bersih ke hati, lebih bersih ke salatnya, lebih khidmat. Termasuk azka di sana lebih besar pahalanya. Wa sholatu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajul. Salat dia bersama dua orang lebih baik dibanding salat dia bersama seseorang. Jadi tiluan lebih baik daripada duaan. Wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla, dan yang lebih banyak maka itu lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla. Ini anjuran agar kita mengajak yang lain untuk sholat berjamaah di masjid. Termasuk kalau bapak ada pilihan, kayak saya dulu musola di kantor, masjid. Musolanya musola ormas saya, masjidnya Masjid Nahdiyin. Abdi maka masjid we. Nah cenah kaditu pan ieu cenah nu urang, itu ge nu urang sarua nu Allah. Saya jawab karena itu jelas jamaahnya lebih banyak masjid. Bayar tuh Masjid Nahdiyin, ini ada Masjid Allah gitu. Iya cenah musola nu urang, ada musola masalah babana ge paling 10 orang ya, rugi. Dan jalan kakinya deket teuing cetenya di musola. Kalau ini ke masjid ada jalan kaki, pahalanya lebih gede gitu. Tapi ini jadi pilihan ya. Jadi masjid yang sekiranya lebih banyak jamaahnya kita ikut ke sana. Dan jadi bapak yang punya musola ya di tempatnya, lebih baik bergabung saja dengan masjid yang lebih banyak jamaahnya. Termasuk ini anjuran, jangan langsung qomat sesudah adzan, tunggu dulu ya jamaah agar lebih banyak. Kemudian Ummu Waraqah radhiyallahu anha menjelaskan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaroha anta umma ahla dariha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Waraqah mengimami keluarga yang ada di rumahnya. Dalam riwayat lain ini Ummu Waraqah minta izin dan Nabi mengizinkan. Dan di rumahnya itu ada anak laki-laki dan ada kakek-kakek dan ada hamba sahaya. Ini jadi dalil ibu-ibu boleh jadi imam tapi di rumah. Gak bisa ini diluaskan pikirnya kayak Aminah Wadud boleh jadi imam di masjid, gak bisa. Ini kan minta izin, Nabi izinkan sebatas di rumah ya. Jadi kalau istri bapak yang paling fasih Qur'annya, ayah misalkan ya
keluarga bapak yang sedang sakit, laki-laki itu nggak harus laki-laki itu yang jadi imam, ya. Atau yang sudah nggak bisa ke masjid atau ada anak, udah aja ibu yang jadi imam, ya, boleh itu sah, ya. Tapi syaratnya di rumah, tidak berlaku untuk di luar rumah, apalagi di masjid nggak boleh. Di masjid tetap harus laki-laki. Kecuali kalau jamaahnya perempuan saja, sering disebutnya masjidah, ya. Kayak di Garut, di Staipi, di pesantren Ustadz Iqbal, ya. Di masjid itu ada dua, ada masjid laki-laki, ada masjid santri perempuan. Tema masjidah disebut nanti, ya tentu silakan imamnya perempuan, karena nggak ada jamaah laki-laki, nggak disatukan karena nggak cukup, ya, dan terlalu bercampur. Jadi masjidnya bikin dua, ya. Ada masjid laki-laki, ada masjid perempuan. Wa an Anasin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Anas bin Malik menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum untuk mengimami jamaah padahal beliau orang buta. Kemana Nabi? Nabi perang. Dan kenapa Ibnu Ummi Maktum tidak perang? Karena buta. Di Al-Qur'annya juga kan laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Ada 3 orang yang boleh tidak ikut perang: buta, pincang, cedera, dan sakit, ya. Ya karunya tuh Pak nu butanya jadi perang geus salah maihan, ya. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini kan buta, ya. Beliau kan muadzin, ya. Kalau Nabi perang, berangkat perang, nah beliau yang jadi imamnya. Kenapa enggak yang lain? Kan kalau Nabi berangkat perang, yang lain wajib ikut, ya, nggak boleh tidak, ya. Kalau Ibnu Ummi Maktum pasti nggak ikut karena beliau orang buta. Sahanu di imam mana tuh? Ya mereka yang tidak bisa ikut perang karena sakit, karena pincang, ya. Ini jadi dalil Pak, orang buta boleh jadi imam, ya. Atau sana bisi salah macana sok uji. Tunanetra sekarang banyak al-hafid. Bapak yang tidak tunanetra saya pan, ya, al-hafid. Saya setiap ngaji di Cimahi yang tiap jam 9 itu kadang sebulan sekali ada ustadz, siapa saya lupa lagi namanya. Kan kita ngaji di SLBA Cimahi, Masjid Tunanetra. Jamaahnya banyak tunanetra. Tapi beliau ngaji pasti lancar, enakan. Nya ada lupa dikit-dikit mah, ya. Tanu teu ka harteu teh kumaha murojaahna. Setelah saya tanya, saya setel MP3. Kalau sekarang YouTube, ya. Tak bisa gitu ngahurungkeun. Itu anugerah dari Allah, geus apal we ngahurungkeun. Jadi dia murojaahnya itu dia dengar, ya. Orang lain gak lihat, dengar saja bisa hafal. Hari orang, ya, susah, ya. Jadi gak jadi syarat harus orang yang tidak buta. Yang buta pun, yang tunanetra pun boleh. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatkanlah orang yang mengatakan la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Insyaallah kita sambung nanti pada Isya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatlah kalian kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah di belakang orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ini meskipun sanadnya dhaif tapi diamalkan. Setiap jenazah yang jelas dia muslimnya la ilaha illallah itu berhak untuk disolatkan. Dan ada pengecualian, memang Nabi tidak menyolatkan yang mati dalam keadaan pemabuk meskipun muslim. Jadi jawaban Nabi ayatnya muslim tukang mabuk, ya. Ada yang menyembunyikan uang ghanimah 3 dirham
3 dirham itu kalau sekarang kurang lebih 30.000, duit kenceleng di sakuan gitu, kenceleng Idul Fitri. Itu Nabi nggak mau menyolatkan, ya. Jadi ada pengecualian. Cuma secara umum siapapun yang Muslim, meski beda mazhab, baik mazhab fikih atau mazhab politik, itu misalkan anak buah Jokowi, anak buah Prabowo, ya, selama mereka Muslim, mereka berhak untuk disolatkan. Yang tidak boleh itu yang memang sudah mencederai la ilaha illallah, kayak orang Syiah. Orang Syiah itu sudah kafir, ya, nggak boleh disolatkan. Ahmadiyah yang mereka sudah terang-terangan yang melanggar syahadat itu nggak boleh disolatkan. Kemudian solat di belakang imam yang mengatakan la ilaha illallah. Nah ini juga sama, ya, boleh solat di masjid Ahmadiyah. Ya nggak boleh karena mereka sudah tidak la ilaha illallah, sudah batal syahadatnya. Di masjid Syiah, ya, kalau di LDI boleh lah, meskipun ada janggal, ya, tapi mereka masih kategori Muslim lah. Muslimnya Muslim maaf pendosa besar, ya, karena mereka menilai kita najis, ya. Jadi ada paham khariji, paham khawarij, tapi masih la ilaha illallah. Termasuk Bapak Presiden, ya, Bapak Gubernur, Bapak anggota dewan atau Pak RW, Pak Lurah, ya, itu jelas mereka masih la ilaha illallah. Kalau mereka jadi imam berhak, ya, kita untuk jadi makmumnya. Soalnya rekan-rekan yang ekstrim menilai semua yang terlibat di pemerintahan itu kafir, ya, togut gitunya. Nggak demikian, ya. Kita semua masih la ilaha illallah, masih ibadah, sholat, zakat, dan kita semua berjuang, ya, di negara ini berjuang, baik yang masuk jalur ASN atau di luar ASN, kita semua berjuang, baik yang terlibat di politik praktis yang tidak, itu semuanya niatnya berjuang, ya. Bayangkan kalau DPR diisi semua oleh orang bejat, wah liar, ya. ASN diisi semua oleh orang yang tidak waras, ya, liar, ya. Jadi niatnya berjuang, jangan terlalu picik menyebut togut. Kalau togut kan berarti batal la ilaha illallahnya, ya. Kemudian hadis yang terakhir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum as-sholata, bukan ahada, apabila salah seorang di antara kamu datang sholat berjamaah, wal imamu ala halin, imam sedang dalam satu keadaan, baik itu berdiri, ruku, sujud, fal yasna kama yasnaul imam, lakukanlah sebagaimana dilakukan imam. Ini juga sudah kita praktikkan, tentunya dengan takbir dulu, karena yang mengunci sholat itu adalah takbir. Kalau imam sedang ruku, kita ikut ruku, enggak kita Al-Fatihah sendiri mengejar imam, sugan kepal sujud terkejar, itu enggak boleh, ya. Kalau imam sedang itidal, kita ikut itidal. Kalau imam sedang sujud, langsung ikut sujud. Tidak boleh cenah orang Al-Fatihah kebutkan sugan kaburu nyusul, nggak boleh, ya. Nggak ada susul menyusul dalam salat berjamaah, ya. Jadi ikuti imam dalam keadaan dia posisi gerakan dalam rukun sholatnya. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Ini semua terkait makmum, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Mangga Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nabi berkata shollu ala sahibikum. Ketika Nabi diminta untuk menyolatkan, silakan oleh kalian solatkan sahabat kalian. Nabinya enggak, ya, jadi boleh, cuma tidak prioritas. Jadi kalau sampai seperti usulan anak-anak muda Muhammadiyah, jadi minta MUI mengeluarkan fatwa haram mensolatkan koruptor, itu nggak bisa, ya. Karena koruptor itu
dia belum sampai kafir kan. Jadi kalau sampai diharamkan nggak bisa. Itu kan yang mengusulkannya Bambang Wijoyanto dulu ya, ketika dia jadi aktivis ICW ya, yang pernah jadi juga wakil ketua KPK ya. Jadi diantara yang mengusulkan agar ulama mengeluarkan fatwa haram mensolatkan koruptor, nggak bisa ya. Koruptor itu kalau dia masih muslim ya muslim, cuma boleh tidak disolatkan ya. Jadi boleh milih. Kalau saya pribadi memposisikan diri saya punten ya sebagai uswah tokoh ya seperti Nabi, saya tidak menyolatkan. Contoh pernah ada yang mati bunuh diri ya, saya minta maaf saja ke orang tuanya, saya tidak menyolatkan, jangan semua menyolatkan gitu. Jadi harus ada pelajaran kemasyarakatan ya, bahwa itu nggak boleh ya, jangan sampai terulang lagi ya. Begitu Pak Haji. Enggak. Terkait dengan tadi yang dibahas soft wanita atau status. Iya. Di kampung saya masjidnya itu juga demikian. Oh iya. Jadi tapi dihijabnya dengan tembok. Oh tembok. Warnanya itu ada pintunya. Nah, soft wanitanya itu di sebelah kanan. Sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri. Dan masjid itu sudah berusia lebih dari 100 tahun. Iya. Juga nanti nggak tahu setelah apakah masih dipertahankan di stop di sebelah kanan itu masjid yang kosong. Barangkali Pak Haji pernah dengar dalilnya. Iya iya. Nanti saya telusuri lah. Kalau yang di Masjid Nabi kan tempat wanita itu ada pintu tersendiri. Apakah itu bukan di sampingnya laki-laki? Setahu saya bukan ya, yang saya lihat. Tapi saya belum pernah ke sana kan Pak Haji. Belum. Tapi kalau yang saya lihat di YouTube ya, posisinya tetap di belakang. Ya, tetap di belakang. Jadi termasuk di Masjidil Haram pun tetap di belakang. Ya. Cuma dalam kondisi jamaah sedikit, jadi ibu-ibu agak depan. Nah ini bapak-bapak yang masuk udah rakam ya. Jadi ditukangin ibu-ibu gitu. Ya itu sebagai kedaruratan, hemat saya tidak jadi soal. Seperti yang di haram itu Ustaz, pernah ini juga sholat banyak itu perempuan Ustaz. Iya. Kebetulan perempuannya diusir sama Askar. padahal itu kita sudah rukun untuk sholat jamaah Ustaz. Jadi ketabrak kita dari depan. Ya itu memang jadi Masjidil Haram itu askarnya harus ekstra keras ya, mengatur jamaah. Karena yang saya dapat info paling bisa diatur itu cina jamaah haji, cina jamaah umroh. Bararadal cina abang bala leunghar. Jadi walau alam. Jadi itu memang secara fikih nggak tepat. Ibu-ibu tetap harus di belakang. Cuma ya tadilah sebagai bentuk ketawaduan kita, saya belum tahu dalilnya, mungkin ada dalil cuma saya belum baca. Nanti saya telusuri. Insyaallah. Mudah-mudahan Rabu depan ya sugan emut. Ada lagi silakan. Mangga Pak Haji dulu, depan dulu. Untuk jamaah yang nyaris telat, katakan kita simulasikan aja imam sudah terdekat dengan 2 saf penuh. Terus saya datang, saya mau narik yang mana, yang tengah di sini atau saya di ujung ambil satu bawa ke sini sehingga nanti bisa diisi lagi kalau ada jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya saya yakin pasti ada jemaah lagi, mungkin sedang menuju atau sedang di luar untuk bapak masuk, saya ikut aja imam langsung, saya ambil dulu, jadi masuk tapi saya sendiri. Atau saya nunggu dulu dia ada berdua baru saya mulai. Tapi saya yakin dia bakal datang. Terima kasih. Ya. Narik yang sholat di saf depan itu mau yang tengah mau yang pinggir silakan ya. Ya kalau bapak posisinya di tengah ya tentu enaknya narik yang tengah, nanti yang saf depannya rapat sendiri ya. Jadi otomatis merapatkan diri, dan gerakan itu bagian dari gerakan sholat, tidak membatalkan sholat. Yang kedua, kalau posisinya tadi bapak sendiri di belakang saf,
di luar ada yang mau menyusul, itu silakan bapak sholat sendiri, asal jangan sampai beres sendiri kan. Nah fikihnya tadi kan Abu Bakroh ya. Jadi asal ketika ruku bapak dengan imam itu sudah masuk saf. Kalau bapak ketika ruku belum ada teman, berarti belum dihitung berjamaah itu. Ya. Jadi dihitung rakaat itu tidak sah. Ya. Jadi rakaatnya itu yang tidak sah. Ya. Jadi nanti bapak tidak menghitung itu sebagai sudah satu rakaat. Ya. Kalau ketika ruku bapak masih sendiri. Ya. Jadi kalau ketika ruku sudah ada teman yang lain, nah itu sudah sah. Jadi Abu Bakar tadi kan juga isiannya begitu, lalu kemudian masuk ke saf. Ya, boleh. Yang lain, mangga sebelah sini tadi ada ngacung. Taya, mangga Pak Haji. Di Istiqlal juga ibu-ibu di sebelah. Oh gitu. Itu berarti ada hadis. Oh iya. Terus yang kedua, kalau yang di lantai 2 perempuan, ini apa nggak hadisnya yang jangan melewati garis laki-laki? Di sini kita kadang-kadang suka itu, karena hadisnya belum jelas, termasuk di akhir. Itu kadang-kadang agak ke depan gitu, di bawah laki-laki. Di masjid saya juga begitu Pak. Jadi saf ibu-ibu yang di depan di atas itu kayak begini. Setahu saya tidak ada dalilnya ya yang membatasi. Intinya bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang ya. Sekarang dimajukan kan karena masjid saya harus disesuaikan dengan sound buat online. Jadi itu ditutup. Tetap ibu-ibu dibatasi. Jadi jangan sampai sejajar dengan bapak-bapak. Ya. Jadi sekarang yang lantai begininya ditutup semua. Biar suaranya nggak menggema ya untuk kajian online itu. Tapi tetap di atas sudah dipasang meja. Nggak boleh sampai sejajar dengan bapak-bapak. Cuma memang kayak begini. Jadi saf ibu yang paling depan itu di bawahnya bapak-bapak. Ya. Ya, tapi di belakang ada ibu-ibu juga. Ya. Jadi intinya posisi ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Masalah batasan safnya itu tidak ada dalil rinci. Ya. Gimana? Ya, overlapping antara atas bawah, asal jangan bercampur aja. Ya. Di bawah sampai berdekatan tuh nggak boleh. Ya. Atas bawah. Ada lagi? Cukup? Ya kalau cukup, tadi saya sedikit ngaharewas ke Pak Ketua DKM terkait sholat goib ya buat anak Bapak Gubernur. Ada himbauan kan dari MUI, cuma memang keluarga belum mengiyahkan ya, jadi saya pikir lagi tadi nantilah menunggu keluarga ya. Jadi mungkin ada harapan atau gimana. Meski di hati kecil udah dua hari kedua ketemu udah itu ya susah berarti. Ya kita tunggu dari keluarga lah. Karena kan beliau juga pemimpin kita. Jadi kata beliau ya silakan ya udah kita laksanakan ya. Terlebih juga surat resminya belum, baru fatwa dari sekretaris MUI Jabar. Nanti aja kalau sudah ada himbauan silakan ya bapak-bapak di sini untuk melaksanakan sholat gaib. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.